Baik, bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita mulai, seperti biasa, kita mulai dengan pantun. Berlibur ke Tanjung Pinang, naik kapal selam. Nunggunya di pinggir dermaga. Ketika ada yang mengucapkan salam, harap dijawab dengan lantang dan bertenaga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur marilah kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita kesehatan, kenikmatan serta rezeki yang sangat berlimpah hingga kita dapat berjumpa kembali di kegiatan kita, yaitu Akademi Kreator Muda Tradisi Lisan yang pada pertemuan yang ke-10. Tak lupa pula salawat besertakan salam marilah kita sajikan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kebodohan hingga alam yang penuh ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan hingga saat ini. Yang saya hormati Bapak Maliano Rahman yang selaku ketua pelaksana dalam kegiatan kita, dan juga yang kebetulan lagi berhalangan berhadir karena ada kegiatan yang tidak bisa dielakkan di luar kegiatan kita. Yang saya hormati juga Ibu narasumber kita, yaitu Bunga Mulia Hati yang telah mau bersama kita memberikan kita materi yang tentunya sangat luar biasa dan kita tunggu-tunggu. Yang saya sayangi juga teman-teman peserta yang masih berhadir dalam kegiatan kita dengan penuh antusias dan semangat tanpa rasa lelah dan rasa capek ya. Alhamdulillah sekali. Dan tentunya juga teman-teman panitia yang saya sayangi dan juga banggakan dikarenakan telah mensukseskan acara ini dengan sangat luar biasa hingga pada pertemuan ke-10 dan insya Allah bakal sampai pada pertemuan terakhir, yaitu pertemuan 15. Dan yang sangat luar biasa sekali Bang Jackson, penyedia konsumsi kita nih Bang Jackson. Siap. Baik, tanpa memperlama lagi kata-kata dari saya selaku moderator, langsung saja kita masuk ke agenda yang paling kita nanti-nantikan, yaitu pemaparan materi oleh narasumber kita, Ibu Bunga. Kepada Ibu Bunga, kami persilakan Bu. Terima kasih. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kesempatannya, moderator. Oke, baru tahu saya ternyata ini sudah pertemuan 10 ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Berarti rangkaian materi-materi sebelum ini cukup padat merayap, membekali teman-teman terkait dengan pemahaman untuk mau tetap membudayakan tradisi lisan khususnya di Aceh. Oke. Bismillahirrahmanirrahim teman-temannya, izin saya mulai kegiatan kita siang ini. Materi atau paparan yang akan kita diskusikan bersama dengan teman-teman terkait dengan manajemen pertunjukan atau pengelolaan pertunjukan tradisi lisan Aceh. Jadi terkait dengan bahasan ini yang diamanahkan oleh Ketua Pelaksana Pak Maliano Rahman, ada 3 subpoin pokok yang tentunya bisa menjadi bahan diskusi. Yang pertama terkait dengan manajemen pengelolaan, kemudian ada pertunjukan, dan yang terakhir terkait dengan bertulisan. Jadi 3 poin pokok ini akan kita bahas. Kita pisah terlebih dahulu, maksud saya, baru nanti kita simpulkan ketiganya dengan kalian. Nanti saya akan berikan kesempatan teman-teman untuk melihat beberapa potongan video yang nantinya kita bisa simpulkan bersama untuk melihat secara keseluruhan bagaimana manajemen pertunjukan khususnya tradisi lisan Aceh, begitu ya. Jadi kita akan bahas dulu ke 3 poin ini. Jadi tujuannya selain
mungkin harapan dari kegiatan Akademi Kreator Muda Tradisi Lisan ini. Jadi selain teman-teman diperkenalkan tradisi-tradisi lisan yang berkembang di suatu daerah, khususnya Aceh. Jadi teman-teman pun dengan tema ini bisa nantinya membuat mungkin pertunjukan atau memanage pertunjukan, sehingga teman-teman tidak hanya menjadi pelaku pertunjuk yang ditonton, tapi juga teman-teman bisa bergerak di balik layar untuk mengkoordinir bagaimana suatu pertunjukan itu bisa terselenggara dengan baik. Nah, mungkin itu arah dari tema kita siang ini. Karena kalau bukan jujur ya, memang saya bukan orang Aceh, jadi kalau saya berbicara terkait dengan tutur lisan Aceh mungkin itu bukan kemampuan saya, kompetensi saya di bidang itu. Tapi ini arahnya adalah supaya teman-teman ketika nanti tidak hanya di Aceh saja, mungkin di daerah teman-teman sendiri yang mungkin banyak ini ada kawan-kawan PMM juga di daerah masing-masing mempunyai tradisi di daerah sendiri, itu bisa teman-teman lestarikan, dibudayakan kembali supaya salah satunya ya menghindari kepunahan. Tujuan dipertunjukkan itu kan diperlihatkan, dipertontonkan untuk orang tahu, untuk orang sudah tahu kan mungkin ada ketertarikan. Setelah ada ketertarikan bisa jadi ingin memperdalam terkait dengan tradisi tersebut. Nah, harapannya demikian. Jadi selain teman-teman bisa menjadi pelaku, harapannya teman-teman pun bisa bergerak di balik layar untuk membuat sebuah pertunjukan yang tentunya menarik. Dan kalau situasi konteks saat ini ya ingin bisa dinikmati oleh generasi kalian. Kan kalau tradisi lisan ini biasanya penikmatnya itu generasi-generasi mungkin angkatan 80 ke belakang. Tapi kalau untuk generasi 2000 ini kan nampaknya itu kurang diminati. Nah, bagaimana bisa membuat atau mengelola sebuah pertunjukan yang basisnya itu tradisi lokal bisa dinikmati oleh generasi saat ini. Karena bisa jadi bisa dinikmati oleh kalian di generasi saat ini, tapi bisa kalau untuk generasi 10 tahun ke depan itu mungkin tidak menjadi hal atau sesuatu yang diminati. Nah, bagaimana kalian bisa memanage itu? Itu harapannya ya. Jadi ada 3 pengelompokan yang ingin kita diskusikan tentunya teman-teman untuk semakin memperkaya wawasan teman-teman bagaimana pertunjukan tutur atau tradisi lisan ini. Nah, ada 3 poin pokok. Dan 3 poin ini kalau sudah 10 pertemuan ini nampaknya tidak hal asing lagi. Nah, manajemen ini kalau tidak hanya di dunia seni atau pertunjukan, pasti teman-teman sering mendengar juga, apalagi guru, nih calon-calon guru. Memanage pertunjukan, bagaimana mempertontonkan apa yang ditunjukkan dan tutur lisan. Nah, kita mulai dari diskusi dulu dari teman-teman. Ketika teman-teman mendengar kata manajemen ini, apa yang terlintas di pikiran teman-teman? Boleh angkat tangan berdiri. Coba berdiri, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan mengenai manajemen, mungkin yang pertama terlintas di pemikiran kita adalah manajemen itu merupakan proses yang dimana proses tersebut memiliki manage ataupun ada susunan secara sistematika. Jadi jika kita ingin melakukan sesuatu tanpa adanya manajemen, dikhawatirkan kita tidak akan mendapatkan output karena kita tidak menyusun secara sistematika sebuah kegiatan tersebut. Oke, terima kasih. Saya ambil kata kuncinya sistematis. Bahwa ketika berkaitan dengan kata manajemen berarti ada kata sistematis atau tersusun, terarah. Oke. Pertunjukan. Ada yang mau berpendapat? Ketika teman-teman mendengar kata pertunjukan, apa yang terlintas di pikiran teman-teman? Boleh berdiri langsung sebutkan, silakan. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ketika mendengar kata pertunjukan,
yang terlintas di pikiran Astri sendiri itu sesuatu yang dipertontonkan atau sesuatu yang dinampakkan kepada khalayak ramai ataupun kepada ruang lingkup yang lebih kecil seperti itu. Oke, baik. Sesuatu yang diperlihatkan atau ditontonkan ke orang, pertunjukan. Oke, terakhir tutur lisan. Ini dari pertemuan pertama nampaknya kan, Bang Rida. Ini kajian kita. Apa yang terlintas di pikiran teman-teman ketika teman-teman mendengar kata tutur lisan? Jadi manajemen itu sistematis. Ketika kita berbicara tentang pertunjukan, kita berbicara tentang hal atau suatu hal yang ditonton orang. Nah, kalau berbicara tentang tutur lisan, apa itu tutur lisan? Nampaknya kalau udah 10 pertemuan ini jadi apa? Materi yang tidak asing. Antara dua itu. Dua Bisa apa? jadi tidak asing, bisa jadi melupakan kembali. Oh, Masya Allah, luar biasa. Jangan dilupakan, nanti sedih ke materi sebelumnya. Berarti termasuk saya bisa jadi dilupakan ketika sudah pertemuan 15. Oke, apa? Tutur lisan? Apa yang terlintas teman-teman? Banyak jenisnya yang sudah disampaikan. Apa aja? Rida? Yang saya ingat sampai sekarang itu kita kalau di Aceh itu ada semapa, semau, Ya. terus ada hikayat ya kan tadi, terus juga ada cerita rakyat tuh khas Kekeberen ya, khas Gayo gitu Ya. kan. Oke, banyak. Itu dibahas kemarin. Nah, itu udah pada pertemuan pertama. Oke, berarti jenisnya banyak. Berarti tradisi atau tutur lisan ini setiap daerah meskipun itu di Aceh beda-beda ya. Beda, Bu. Oke, apa yang terlintas di pikiran teman-teman? Tutur lisan. Sama dia tidak dengan drama, mungkin teater. Sama beda ya. Sepemahaman? Silakan, berdiri. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu menjawab, Bu. Tutur lisan yang terlintas dalam pikiran Rama itu adalah sebuah kebudayaan di mana kebudayaan itu diwariskan secara turun-temurun dari generasi ke generasi selanjutnya. Oke, budaya yang diturunkan dari generasi ke generasi. Betul. Oke, ada kata kunci yang dilupakan. Apa? Melalui lisan. Oke, baik. Itu kata kuncinya karena budaya luas. Nah, kalau tutur lisan dia ada salah satu ciri khusus. Mungkin akan saya bahas sedikit juga. Salah satu ciri khususnya itu adalah penyebarannya, penyampaiannya itu by lisan, mulut ke mulut, orang ke orang. Oke, kita sudah dapat kata kuncinya ya, bahwa terkait dengan manajemen kita akan berbicara tentang sistematika, ketersusunan, kerapihan, keterarahan. Berbicara tentang pertunjukan berarti kita berbicara tentang sesuatu atau hal yang kita tonton atau yang dipertunjukkan ke orang lain. Dan berbicara tentang tutur lisan kita akan berbicara tentang budaya, khususnya budaya Aceh yang tentunya luas khasanahnya. Ini kita akan bahas, nanti akan saya spesifikan tradisi atau tutur lisan ini ke hikayat. Di bagaimana mempertunjukkan sebuah hikayat di tradisi tutur lisan Aceh. Oke. Nah, kita tadi sudah dibahas kan terkait manajemen. Manajemen ini kaitannya kita akan bahas pasti tentang rangkaian kegiatan. Di mana rangkaian kegiatan atau tindakan ini akan dilakukan oleh pionir, pimpinan. Nah, pimpinan ini akan memberdayakan sumber atau potensi ada berdasarkan tentunya fungsi-fungsi manajemen, dan fungsi manajemen ini akan kita gunakan untuk mengefisiensi dan mengefektifkan tujuan yang akan kita capai. Itu tujuannya. Karena bisa jadi seperti ini teman-teman. Sistematis menurut saya, belum tentu menurut Diva. Rapi menurut saya, belum tentu sama persepsinya dengan Rahma. Betul? Apa yang membedakan?
ya pasti sudut pandang membuat itu berbeda. Makanya belum tentu kata saya tersusun rapi, kata Rahma tersusun rapi juga. Apa yang membedakan? Kalau di manajemen itu harus sama. Ya, sudut pandang dengan selera sama. Itu kata kunci di akhir statement saya. Goals-nya apa? Tujuan. Manajemen itu akan terarah, tersusun, sistematis dengan tujuan sama. Jadi, yang rapi menurut saya itu ketika kotak itu ditumpuk, berarti anggota tim saya akan melakukan susunan kotak yang tertumpuk ke atas. Bisa jadi kalau ada yang rapi itu dia digeletakkan di deret di bawah. Rapi juga. Rapi. Tujuannya beda. Nah, makanya di manajemen ini nanti akan kita kaitkan dengan seni pertunjukan dan seni tutur, dia perlu goals yang sama, tujuan yang sama. Supaya sistematis, terarah, keteraturan, rapinya itu sama persepsinya. Jadi tidak ada nanti yang katanya rapi disusun di lemari, menurut saya rapinya disusun di atas meja. Kan itu goalsnya beda. Makanya perlu tujuan sama, supaya manajemen yang diatur dalam, ini khususnya di seni pertunjukan, bisa tercapai. Harus sama dulu goalsnya. Makanya dia perlu pimpinan dan potensi, sumber-sumber potensi yang bisa diberdayakan, begitu. Makanya kenapa diperlukan begitu materi ini? Salah satunya ketika teman-teman ingin memanage sebuah pertunjukan, berarti teman-teman harus punya tim yang punya goals yang sama. Akan mementaskan tradisi lisan. Goalsnya harus sama. Bagaimana hal-hal yang akan ditampilkan itu goalsnya harus sama dulu, supaya nanti sistematis terarahnya itu akan sesuai dengan tujuan. Oke, nah kita berlanjut dulu ke tujuan manajemen. Nah, yang tadi sudah ada sistematis, sudah ada terarah, tersusun terkait dengan manajemen, berarti sebetulnya bagaimana tujuan memanage itu? Yang pertama, manajemen itu membuat orang bekerja bisa dengan efisien. Karena tujuannya sudah sama, tentunya jadi kita tidak perlu lagi memberikan arahan yang akan membuang waktu. Kalau goalsnya sudah sama, berarti ada efisiensi waktu yang kita gunakan untuk bekerja. Nah, perlu manajemen baik sehingga tujuan tercapai. Kemudian, tentunya dalam manajemen itu langkah awal itu pasti perencanaan. Merencanakan sesuatu. Itu dalam hal apapun ya, manajemen dalam mengajar, apalagi ini di seni pertunjukan yang akan ditonton orang. Ini perlu perencanaan. Jadi strategi yang kita gunakan untuk melaksanakan itu sesuai dengan perencanaan. Meskipun kan kita berencana, Allah yang menentukan. Tapi kalau dasar rencananya sama, berarti langkah yang kita lakukan itu sama. Misalkan mau ke kanan dulu, jadi semuanya akan ke kanan. Tidak ada yang ke kiri duluan, begitu. Jadi strategi yang akan kita gunakan sama, karena perencanaan yang kita buat sama. Nah ini, kan tadi, kita merencanakan, Allah yang menentukan. Kenapa? Karena bisa jadi, tidak hanya dalam seni pertunjukan, dalam hal apapun, kalau kita membuat perencanaan, kita perlu membuat plan B dari plan A yang akan kita laksanakan. Gunanya kenapa? Karena ketika ditemukan kendala dalam proses pelaksanaan, sudah ada perencanaan yang kedua, yang mungkin bisa jadi akan membantu ketercapaian pelaksanaan yang akan kita laksanakan. Itu salah satu kegunaannya. Jadi plan B ini bisa jadi pembaharuan strategi. Kan strateginya ada di A nih. Tapi muncul kendala, berarti butuh pembaharuan dalam strategi yang harus kita lakukan karena ada masalah itu. Kemudian, nah kita tuh harus tahu, kalau dalam manajemen itu, kita harus tahu apa yang menjadi kelemahan kita,
Apa yang menjadi kelebihan kita dan apa kira-kira yang bakal mengancam. Nggak bisa kita jalan aja katanya. Itu hubungan Jackson kayaknya yang jalan aja ya. Nggak bisa begitu. Kalau manajemen, membuat suatu manajemen itu dia perlu menganalisis kelemahan. Apa yang lemah? Berarti harus dimunculkan power. Yang power berarti harus dikuatkan. Nah, yang menjadi ancaman harus bisa kita minimalisir. Itu perlu dalam sebuah kegiatan, mau apapun itu. Nah, kemudian kita perlu membuat terobosan supaya kinerja yang dilakukan oleh kita dan tim itu bisa maksimal. Tidak hanya ritme kerja yang begitu-begitu saja, itu buat bosan. Setuju tidak? Ritmenya itu begitu-begitu saja, pasti bosan. Nah, perlu terobosan. Mengevaluasi perencanaan kah? Mengevaluasi jalannya kegiatan kah? Atau memonitoring apa yang sudah kita lakukan? Itu caranya. Sehingga kita tahu terobosan apa yang cocok mungkin untuk kita lakukan pada proses manajemen ini. Jadi sudah tergambar persepsi kita sama terkait dengan manajemen itu, kuncinya ada di goals. Jadi ketika tujuan sama, keteraturan, keterarahan itu akan menjadi salah satu tujuan yang kita samakan persepsinya. Nah, ini kita ke pertunjukan. Yang tadi diperlihatkan, dipertontonkan. Apa yang diperlihatkan dan dipertontonkan itu? Banyak. Kalau jenis pertunjukan, bukan hanya ke tradisi lisan, banyak. Banyak sekali. Ada drama. Dari drama saja sudah jenisnya banyak. Musik, ada yang hanya alat musik saja, ada yang vokal, solo, grup, dan lain-lain. Kemudian ada yang tari solo, tari grup, dan lain-lain. Tari pun jenisnya banyak. Ada yang tradisional, ada yang modern, dan lain-lain. Banyak kalau kita berbicara tentang pertunjukan. Semua yang ditampilkan itu dia pasti punya apa? Pesan yang akan disampaikan. Jadi kalau misalkan kalian pun, kalau jelas lah nonton lagu ada syairnya, ya. Nonton drama ada dialog. Nonton tari pun demikian. Apalagi tari tradisional. Setiap gerakan itu pasti punya makna. Jadi sudah pasti pertunjukan ini pasti terkait dengan sebuah media untuk menyampaikan pesan moral. Itu tujuannya. Jadi tidak serta-merta kalian misalkan buat pertunjukan tanpa ada pesan yang ingin disampaikan ke penonton. Itu tidak mungkin sama sekali. Nah, ini 3 komponen penting pertunjukan itu harus ada apa saja. Yang pertama, si pengirim pesan. Berarti seseorang yang menjadi pelaku dalam pertunjukan. Itu poin pertama. Kedua, itu ada isi, muatan, pesan. Dan yang terakhir itu penerima pesan, penonton. Ada yang bisa menyimpulkan tidak? Kenapa ketiga ini jadi penting? Pelakunya, isinya, dan penonton. Boleh, silahkan. Kenapa 3 komponen dalam pertunjukan itu sangat penting dan begitu berkaitan erat? Karena ketika yang pertama misal hanya ada pengirim pesan, namun isi pesan, ketika tidak ada isi pesan, lalu apa yang harus didengarkan oleh si penerima? Begitu juga ketika pengirim pesan itu ada, namun penerimanya tidak ada, lantas isinya ini untuk siapa? Oke, luar biasa. Tepuk tangan dulu biar semangat. Oke, tepat sekali. Jadi berkaitan. Jadi kan katanya itu dari pertunjukan, ditontonkan. Berarti ada yang ditonton, ada yang menonton, dan ada isi yang
tonton atau dilakonkan. Itu kaitannya erat, satu sama lain tidak bisa dipisahkan. Jadi untuk apa kita juga memanage sebuah pertunjukan kalau penonton tidak ada? Makanya nanti ini mungkin akan saya coba gali juga dari teman-teman. Kenapa? Karena ada referensi yang sempat saya dapat. Ada beberapa tradisi lisan Aceh ini sudah mendapatkan hak paten, tapi dia punah. Nggak ada. Kenapa? Salah satunya kenapa coba menurut teman-teman? Dia ada, sudah dipatenkan, sudah ada bukunya. Tapi keterangannya di paten itu punah. Rasanya saya sedih. Sudah ada nih yang mematenkannya, tapi kok bisa punah? Termasuk hikayat yang nanti kita akan bahas sama Dang Deria ini, dia statusnya itu pokoknya hampir punah juga. Bukan masih ada. Nanti kita coba lihat keterangannya. Coba menurut teman-teman kenapa dia? Karena tidak dilestarikan. Tidak dilestarikan dalam bentuk apa? Mungkin kalau ada sebuah misalnya budaya yang isinya itu misalnya tadi ada kekebalan. Kalau memang kekebalan ini sudah diakui, sudah ada bukti, sudah ada sumber-sumbernya. Jika ia tidak dilestarikan, tentu itu akan punah karena tidak ada yang memerankan, tidak ada yang mau belajar. Oke, kuncinya ini di sini nih. Kenapa ada materi ini? Manajemen pertunjukan ini. Karena biasanya yang tadi saya katakan tuh tradisi lisan, tutur lisan ini dia audiensnya itu orang-orang tua. Sementara anak-anak mudanya mungkin tidak tertarik atau bahkan tidak tahu terkait dengan tradisi ini. Jadi, siapa yang mau melestarikan tadi? Kenapa itu terjadi? Bisa jadi manajemen pertunjukan yang dibuatnya nggak cocok dengan penonton. Salah satunya itu. Bisa jadi. Karena komponen penting dalam pertunjukan, dia harus punya penonton. Sementara misalkan, karena manajemen pertunjukannya tidak cocok dengan kalian nih, yang Gen Z ini, nggak bisa dinikmati. Yang memang jadi tidak ada ketertarikan untuk mengetahui, tahu aja dia nggak mau. Kenapa? Salah satunya bisa jadi karena manajemen pertunjukannya nggak dibuat menarik, nggak buat kita ingin tahu. Karena misalkan diselenggarakannya itu gitu-gitu aja katanya. Sementara sekarang kalian sudah bergulat dengan digitalisasi yang setiap detik saja berubah. Terus pertunjukan ya gitu-gitu aja yang diselenggarakan oleh kebudayaan kita. Bisa jadi itu. Makanya harapannya mungkin setelah ini dengan kesekian banyak tradisi lisan yang sudah dibahas, kalian pun mampu memanage pertunjukan yang mungkin bisa menarik generasi kalian ini untuk mau tonton minimalnya. Mau dulu nonton. Nanti setelah nonton kan kalau nggak kenal maka tak sayang. Dikenalin dulu ke generasi-generasi. Ini mungkin salah satu kegiatan Akademi Kreator Muda Tradisi Lisan untuk memperkenalkan ke kalian supaya ketika kalian tahu minimalnya kalian cari tahu dulu, kenalan dulu. Kan gitu dulu Jackson kemarin, Jack, kenalan dulu. Ya. Terus habis kenalan kayak mana, Jack? Dihubungi via WA? Enggak. Pakai apa dulu? Oke, nah begitulah mungkin cara ini yang ingin dilakukan oleh Akademi Kreator Muda ini supaya kalian diperkenalkan terlebih dahulu ke tradisi lisannya. Harapannya sampai kalian mampu membuat manajemen pertunjukan yang baik. Khususnya misalkan tidaklah Aceh ini punya, tapi di daerah kalian masing-masing. Karena jujur saja saya pun sangat terbatas pengetahuan saya tentang tradisi di Aceh. Di daerah saya sendiri pun saya minim pengetahuan. Kenapa? Tradisi lisan ini yang tadi by lisan, mulut ke mulut, sehingga referensi itu sangat kurang. Bisa jadi satu hikayat Dang Deria ini ada mungkin 4 video kalau saya tidak salah, logatnya beda. Bagaimana seni pertunjukannya pun ada, pokoknya ada perbedaannya. Nah, kenapa? Karena by lisan.
penyebarannya by lisan. Mungkin itu salah satu pengaruhnya. Dan bisa jadi juga itu yang membuat itu cepat kali tidak tidak menarik untuk generasi kalian. Generasi kalian kan semua sekarang by medsos ya. Pokoknya yang paling cepat tuh sudahlah IG, kalau IG tidak IG TikTok, apalagi Shopee ya. Sebentar lagi mungkin ada yang Shopee katanya. Nah, itu pasti cepat sekali dengan kalian. Nah, harapannya mudah-mudahan kalian ini bisa jadi itu juga pengelola pertunjukan yang baik nantinya. Nah, ini terkait dengan tutur lisan. Sudah disampaikan tadi bahwa tutur lisan ini merupakan tradisi terkait dengan kebiasaan atau adat istiadat yang digunakan dengan bahasa sehari-hari. Jadi kalau di Aceh berarti dengan bahasa Aceh. Jadi saya pun sangat terbatas memahami hikayat ini. Ya, jenis-jenis tutur lisan ini. Karena keterbatasan saya juga dalam memahami bahasa Aceh. Kemudian tutur lisan ini merupakan pesan atau kesaksian yang disampaikan lisan turun-temurun ke generasi dan tiap generasi. Jadi tidak minim buku, minim bacaan, sangat minim. Karena saya pun ketika diamanahkan Bapak Ketua Pelaksana untuk memberikan materi ini, saya cukup kesulitan mencari referensi. Sangat sulit. Karena itu tadi ternyata setelah ditelusuri, kenapa sangat sulit? Ya karena ya memang tradisi lisan ya by lisan penyebarannya. Bagaimanapun caranya ya begitu saja. Dan mungkin langsung saja ke sini nih. Dari ciri-cirinya saja dari tutur lisan ini, yang pertama dia penyebaran lisan. Kemudian dia anonim. Kadang-kadang penciptanya aja nggak tahu siapa orangnya. Jadi kita gimana mau cari tahu? Yang nulisnya aja kadang-kadang nggak tahu siapa, tiba-tiba muncul begitu saja misalkan. Kemudian ini merupakan tutur lisan ini pasti kepemilikannya itu masyarakat, tidak perorangan, jarang. Jadi dia dimiliki secara kolektif oleh masyarakat di daerah tertentu. Kemudian sifatnya sangat tradisional. Meskipun ya zaman-zaman sekarang ini penggaungan tradisional ini sangat sangat kencang gaungnya, tapi tetap saja digitalisasi menggerus itu gitu maksud saya, tetap saja karena kalah yang tradisional ini kan kalau geraknya itu cukup lambat tidak, tapi dia sistematis gitu, tersusun terarah. Tapi digital ini kan dia sangat cepat, bahkan bisa lebih cepat dari mata kita berkedip. Informasi saja, misalkan 1 detik ini saya berikan informasi ini, bisa jadi detik yang sama itu ada informasi baru terkait dengan manajemen pertunjukan ini. Itu sangat bisa terjadi karena sistem digitalisasi ini. Makanya yang sifatnya tradisional ini bisa jadi cepat sekali punah karena itulah tadi pergerakannya tidak bisa mengimbangi digitalisasi sekarang ini. Kemudian hadir dalam versi yang berbeda-beda. Kenapa? Ya tadi karena penyebarannya lisan, mulut ke mulut, bisa jadi apa yang saya sampaikan, yang dipahami saya, berbeda dengan yang Indah. Saya sampaikan A logatnya, bisa jadi Indah sampaikan B, C, D, E, sampai mungkin dengan variasi yang berbeda-beda sampai beratus variasi. Itu bisa dimungkinkan. Karena itu tadi, kalau sudah by lisan, pemahaman kita terkait itu pun akan sangat terbatas. Nah ini sekilas saja teman-teman. Jadi jenis-jenis tutur lisan ini ada yang folklore, ada yang mitologi, dan ada yang legenda. Kalau yang folklore ini terkait dengan adat istiadat tradisional. Kemudian kalau mitologi terkait dengan latar belakang sejarah suatu daerah, bisa jadi yang dipercayai. Kemudian kalau yang legenda ini prosa rakyat. Nah ini 7 poin pentingnya yang ketika kita akan menyelenggarakan sebuah pertunjukan khususnya tutur lisan,
di Aceh ini ada 7 komponen pokok yang perlu teman-teman garis bawahi supaya penyelenggaraan pertunjukannya maksimal lah. Kan harapannya itu, goalsnya adalah bisa mempertunjukkan tutur lisan dengan baik. Nah, bagaimana, apa saja yang harus disiapkan, apa saja yang harus diperlukan, setidaknya ada 7 komponen ini. Yang pertama itu ada sumber informasi atau cerita, yang kedua itu ada pencipta, yang ketiga ada pelaku, ada panggung atau tempat pertunjukan, properti, penonton, dan manajemen. 7 ini minimalnya teman-teman. Bisa jadi ada yang lebih kompleks dari ke-7 komponen ini. Tapi ini minimalnya 7 ini harus ada. Supaya apa? Supaya apa? Manajemen pertunjukan yang kita harapkan tadi sistematis, bisa ditonton orang, itu bisa terselenggara dengan baik. Jadi kita akan coba kupas satu persatu ya. Kira-kira apa saja yang diperlukan, apa saja yang perlu dipersiapkan. Yang pertama sumber cerita. Kalau sumber ini berbicara terkait dengan pesan yang disampaikannya. Sumber cerita berarti ini ragamnya banyak. Bisa dari hal yang rangsangannya itu bisa dari yang rupa, yang rungu, yang raba, yang dari yang terlihat, dari yang terdengar, dan dari yang dirasa. Itu bisa jadi sumber-sumber informasi yang menjadikan pesan yang disampaikan di tutur lisan ini. Kemudian kalau yang tidak diraba, tidak didengar, dan tidak dirasa, itu bisa jadi sumber informasi ceritanya itu bersumber dari ide atau gagasan seseorang atau kelompok orang. Jadi sumber-sumber yang menjadi saya dikasih, Jack? Enggak, mau dikasih. Jackson kadang-kadang pilih kasih, nanti si Diva aja yang dikasih. Dilewatnya si Diva memang. Oke. Jadi sumber cerita ini bisa jadi dia dari hal yang kita lihat, dari hal yang kita dengar, atau dari hal yang kita rasa. Tapi kalau tidak dari ketiganya, berarti itu merupakan ide atau gagasan dari seseorang tentunya, atau kelompok orang. Nah, ini pencipta. Meskipun tadi biasanya tutur lisan ini kadang nggak tahu kita penciptanya siapa, tapi pasti ada yang menciptakan. Pasti ada itu. Tapi kita tidak tahu siapa yang menciptakan. Itu bisa jadi. Nah, pencipta sebuah tutur lisan ini biasanya dipengaruhi oleh imajinasi. Tentunya pasti kreativitas apapun itu bentuknya, apalagi dalam sebuah kesenian, itu pasti erat kaitan dengan imajinasi. Kemudian kaitan selanjutnya adalah terkait dengan pengetahuan. Janganlah, Jack, kan ini sudah malu saya nanti, katanya rakus nanti. Jackson ini dia, kasih ke si Rida. Udah ada. Dan Bang Jackson itu. Oke. Nah, pencipta ini kita ulangi akan sangat dipengaruhi oleh karena ini berkaitan dengan kreativitas, pasti terkait dengan proses imajinasi. Kemudian kalau di tutur lisan ini dia akan dipengaruhi juga oleh pengetahuan terkait dengan materi, gerak, dan suara. Kemudian dia punya bakat. Penciptanya pasti punya bakat, punya keterampilan dan pengalaman. Itu pasti. Karena seni itu tidak hanya seni tutur lisan, kaitannya pasti dengan bakat. Karena pasti ada yang tahu notasi, ada yang tidak, ada yang peka notasi, ada yang tidak peka notasi. Tahu mungkin ya do re mi fa sol la si do sampai do lagi. Tapi ada yang peka, ada yang enggak. Gitu kan? Kemudian tarian pun demikian.
ada yang luas sekali membuat gerakan, ada yang memang kaku, sekaku-kakunya kayak robot atau kayak orang paskibra. Kadang paskibra pun dia nggak namanya tuh kalau istilahnya di sini, Rida, kalau yang kaki kanan sama tangan kanannya yang bergerak tuh Robot. bukan, ada istilahnya. Tidak selaras. Iya, pokoknya ada istilah Acehnya tuh. Kalau saya ngajar pramuka ada yang sering tersebut itu. Apa namanya tuh? Dia kaki kanan sama tangan kanan juga. Kalau di Ibu, kalau di Sunda itu ngarodon ya. Nggak tahu juga. Oke, nah itu ada. Karena dia kenapa kaitannya tadi dengan bakat, dengan keterampilan, dengan pengalaman? Karena tutur lisan ini seni. Seni itu tidak semua orang mampu bisa. Karena bentuknya kenapa tidak semua orang mampu bisa? Dia seni itu kemampuan seni itu bentuknya tidak keterampilan. Kalau misalkan menulis kayak ceker ayam tulisannya. Tapi kalau berlatih terus itu pasti ada progres. Meskipun misalkan tidak sesempurna orang yang tulisannya bagus, tapi pasti ada progres karena dia keterampilan bentuknya. Tapi kalau seni, kalau suaranya memang tidak bisa peka notasi, bagaimanapun latihannya, sekuat apapun tenaga yang dia keluarkan gitulah, nggak akan maksimal. Makanya seni ini dia unik, perlu bakat dari diri sendiri. Kemudian ini kita yang ketiga ya, kita berbicara tentang pelakonnya. Ini pelaku ini istilahnya yang saya sebut adalah motor penggerak yang yang mengirimkan ide yang telah dibingkai ruang waktu dalam bentuk pentas tentunya. Jadi ini motor penggeraknya. Kalau nggak ada pelakunya kan percuma ada penonton, begitu. Kemudian, ini pelaku yang tadi saya katakan, dia harus punya kemampuan. Di sini dikatakannya kemampuan, bukan keterampilan. Dia harus punya kemampuan untuk mengtransfer pesan yang ingin disampaikan dari isi. Balik lagi tadi ke komponen pertunjukan, karena ada isi pesan yang ingin disampaikan, tentunya pelaku harus mampu memberikan pesan itu. Itu hal wajib. 3 komponen pertunjukan itu memang tidak bisa dihindarkan. Nah ini panggung atau tempat pertunjukan. Kenapa digaris miringkan? Beda tidak? Panggung atau tempat pertunjukan, beda tidak ya? Sama. Kalau panggung apa? Kalau tempat pertunjukan apa? Beda tidak atau sama? Beda atau sama ya? Sama? Beda? Apa yang beda? Beda tapi sama. Apa yang bedanya, apa yang samanya? Bisa buat contoh tidak? Samanya apa, bedanya apa? Ya Allah, dikasih susu ya? Dikasih susu bebela? Enggak ya? Oh, enggak. Royal kali Jackson. Beda tidak? Beda atau sama? Beda. Kenapa beda? Panggung itu Bisa dibongkar. Bisa dipindah-pindah. dan tempat pertunjukan itu ya tempatnya juga. Coba. Kalau panggung itu bisa dibongkar pasang. Kalau tempat pertunjukan itu tempat di atas panggung. Oke. Kalau gini kayak gini ya, kayak saya kasih contoh.
Boleh, Jack. Tapi kamera saya ketutup kayaknya, Jack. Yang mana, Jack? Nah. Dikasih aja si Diva. Si Indah nggak dikasih. Oke. Nih, coba saya kasih contoh gini. Ini di lobi nih, saya bawakan monolog puisi. Itu panggung atau tempat pertunjukan? Nah, kok bisa? Bukan panggung? Kenapa? Karena bisa di mana saja, fleksibel. Kalau apa? Di tempat pertunjukan. Kalau panggung? Apa gara-gara siang nih? Udah agak error. Kalau panggung berarti harus ada apa? Pencahayaan. Ada pencahayaan. Terus? Ada pentasnya. Berarti ada dekorasi. Nah, terus? Ada apa lagi? Berarti kalau yang tadi saya lakukan di sana itu tempat pertunjukan aja. Iya. Yakin? Yakin nggak dulu? Tapi itu bisa dikatakan pertunjukan yang saya lakukan. Ya. Oke, kita kembali ke panggung atau tempat. Panggung atau tempat memiliki peran penting dalam sebuah seni pertunjukan karena di tempat inilah suatu bentuk seni pertunjukan disajikan dan dikreasikan. Panggung dan tempat pertunjukan itu adalah tempat menyajikan pentas nih. Sama. Panggung dan tempat itu adalah tempat yang digunakan untuk menyajikan pentas. Betul. Nah, panggung atau tempat ini dinamis. Sama tidak jadi? Sama? Tidak? Masih bingung? Beda Bu. Sama? Setuju nggak jadi sama nih? Mungkin Kak Diva bisa mengutarakan. Coba Diva, samanya di mana? Beda ini, awalnya P, yang satu awalnya T. Ayo Kak Diva. Karena kan kalau panggung, tapi kan di dalam panggung itu Bu, ada pertunjukannya. Kalau di tempat pertunjukan ada panggungnya, berarti. Iya, berarti kalau di tempat pertunjukan ada panggungnya. Oke, masih bingung ya. Ya, kalau panggung itu dia lebih apa ya? Lebih ke tempat pentas yang memang apa ya? Khusus. Ada dekorasi, ada lighting, ada sound system dan lain-lain. Tapi kalau tempat pertunjukan ini dia bisa lebih fleksibel. Tempat di mana saja, yang penting tadi 3 komponen pertunjukan ada. Tuh. Kalau panggung itu dia lebih kompleks biasanya. Memang apa ya? Memang direncanakan untuk ada pentas yang besar. Sudah ada yang tadi disebutkan lah, ada dekorasi dan lain-lain. Kalau yang tempat pertunjukan ini dia lebih fleksibel, tapi sama, fungsinya sama untuk memantaskan pertunjukan. Itu tujuannya. Oke, nah ini ke properti. Karena nanti tadi terkait dengan tempat atau apa ya? Tempat atau panggung itu ada di contoh video yang itu tempat, yang itu panggung. Oke, ini properti. Jadi alat yang digunakan atau digerakkan
dalam pertunjukan di atas pentas atau panggung bisa berupa alat sendiri, bisa pula bagian dari tata busana. Seperti ini teman-teman. Jadi ada kas nanti tuh yang bisa teman-teman lihat dari properti yang biasa digunakan untuk pertunjukan hikayat di Aceh ini. Dia ada kasnya properti itu memang wajib ada, nampaknya seperti itu. Dan itu pun tercatat di beberapa referensi yang saya baca. Nah, dan itu mencirikan. Jadi kadang yang kita gunakan dalam pentas itu mencirikan bahwa itu kegiatannya. Tadi apa saya contohkan tuh? Tarian ya. Tari apa? Tari saman. Tari saman. Orang menggunakan kostum tari saman itu sudah pasti untuk itu, begitu ya Rida ya? Jadi nampak itu pasti akan pentas tari saman, enggak tari yang lain maksudnya. Jadi kostum itu bisa jadi untuk penciri ketika kita mau membuat suatu pentas, pertunjukan. Jadi tidak hanya, jadi konteksnya maksud saya properti ini konteksnya tidak hanya misalkan ada tari piring, kalau di Sumatera Barat itu piring, itu properti. Tapi ternyata tata busana yang kita gunakan pun itu properti, karena itu penciri pentas atau pertunjukan yang kita laksanakan. Nah nanti di pertunjukan hikayat ini pun sama. Ada pencirinya, ada yang meskipun itu tidak digunakan, itu ada dalam pertunjukan itu. Nah ini, kita ulang kembali. Ternyata penonton ini memang bagian penting dari terselenggaranya pertunjukan. Nggak bisa enggak. Gimana pun bagusnya kita latihan tutur lisan ini, bagaimanapun kita bagusnya misalkan latihan teater drama yang kita susun itu nggak ada yang nonton, bukan pertunjukan. Berarti itu jeruk makan jeruk untuk kita aja latihan. Oke, nah itu betapa pentingnya penonton ini menjadi aspek penting. Makanya harapannya teman-teman setelah materi ini teman-teman bisa membuat manajemen pertunjukan yang memang cocok untuk penonton yang akan ditontonkan. Kalau kalau yang akan nontonnya itu anak SD, apa yang harus dipertunjukkan? Apa yang menarik untuk dia? Misalkan contoh salah satunya pemilihan warna menarik, penggunaan bahasa kalau terlalu kaku anak-anak biasanya nggak mau dengar. Nah pastikan itu aspek manajemen itu diperhatikan di perencanaannya supaya cocok ke penonton yang akan kita tuju. Itu dari manajemen pertunjukan apapun itu perlu diperhatikan. Makanya tulisan ini pun sangat diperhatikan. Siapa yang akan nonton? Kalau yang tua-tua aja gimana pun bentuknya karena dia sudah cinta dengan budayanya, itu gimana pun bentuknya pasti suka aja. Nah, tapi kalau dengan kalian di generasi kalian yang misalkan tidak tahu, tidak tertarik, gimana kita manage-nya? Coba terus nanti di video-video yang akan saya perlihatkan, coba video mana yang paling menarik menurut teman-teman untuk kita tonton di generasi kita. Atau memang tidak ada sama sekali. Kalau misalkan tidak ada sama sekali berarti gimana kita buat? Harusnya. Bisa ya. Kemudian, nah ini manajemen. Ini terkait dengan keorganisasian, struktur organisasi dalam sebuah pertunjukan. Perlu, sangat. Karena kan nggak mungkin kalian bisa pentas-pentas begitu aja tanpa ada yang mengkoordinasikan. Betul. Ini unit ini juga yang kemarin pentas nari, enggak? Iya, Bu. Satu angkatan ya? Itu satu angkatan. Ada yang manage, berarti kan ada yang pelakon. Jadi komponen dalam sebuah pertunjukan itu tidak hanya yang terlihat nampak di depan penonton. Enggak hanya itu. Jadi struktur keorganisasian dalam sebuah pertunjukan itu pun sangat penting. Siapa yang siapkan lampu, siapa yang siapkan sound system, siapa yang menyusun acara, siapa yang mengkoordinasikan
tempat pertunjukan dengan penonton, kan itu di luar apa panggung semua ya, di luar yang terlihat semua, padahal itu sangat berperan penting. Nah, bagaimana memanage pertunjukan supaya apa ya, ke semua hal itu bisa kalian atur sebaik mungkin sedemikian rupa sehingga terlaksana sebuah acara. Tentunya kan tidak serta-merta diri sendiri saja yang melaksanakan itu. Kita perlu tim. Oke, ini sebelum ke itu ya, ada 5 video yang akan saya coba tayangkan. Saya ingin teman-teman lihat apa persamaan, apa perbedaan, kemudian komponen apa saja yang terlihat oleh teman-teman terkait dengan properti, mungkin penuturnya, pelaku, kemudian bisa jadi alur cerita atau hal lain yang terkait dengan 7 komponen tadi. Karena 7 komponen tadi itu apa saja? Sumber cerita, pencipta, kemudian pelaku, panggung atau tempat, kemudian properti, penonton, manajemen. Nah, coba lihat dari ke-7 aspek tadi, apa yang nampak terlihat oleh teman-teman. Cari persamaan, cari perbedaannya. Kemudian tambahannya yang tadi, apakah ke-5 tontonan yang teman-teman lihat itu cocok tidak di generasi kalian? Kalau misalkan tidak cocok, seperti apa tampilan tradisi lisan dalam bentuk hikayat ini bisa dinikmati oleh generasi teman-teman? Karena saya yakin ketika kalian lihat ini, pasti ada yang membuat ngantuk. Pasti ada yang buat tidak menarik. Nah, saya ingin gagasan dari kalian, bagaimana sih sebetulnya bentuk dari pertunjukan yang bisa dinikmati oleh generasi kalian atau bahkan generasi yang nanti 10 tahun yang akan datang misalkan. Bisa? Jadi apa saja yang harus kalian perhatikan? Persamaan, perbedaan, komponennya. Oke. Cocok tidak untuk generasi saat ini atau generasi akan datang? Siap? Oke, mungkin ini tidak panjang ya, durasi videonya mungkin akan saya potong-potong sekitar 2 atau 3 menit, nanti akan ganti lagi. Setelah dapat poin-poin oleh kalian, akan ganti lagi video, ya. Oke. Ini video pertama ya. Ini video pertama, saya ingin teman-teman perhatikan secara keseluruhan komponen-komponen yang ada dan yang tadi. Nggak terdisplay. Oke. Irian podo
Dapat tidak? Belum? Sudah? Properti yang sudah dicatat? Jadi nanti video 1, 2, 3, 4, 5-nya itu itu ya. Apa tuh dicatat propertinya, nanti dilihat. Sudah? Yang ini video pertama perlu diulang? Apa saja properti yang digunakan? Apa saja yang menjadi kas, pelakunya, dan lain-lain? Sudah? Enggak kasihan kalian lihat setua ini masih mau gitu melestarikan kan? Kemana anak mudanya, Rida? Tidur kayak Jackson kayaknya. Aduh. Oke, dapat? Bisa kita lanjut? Bisa? Marah si Diva. Nah, udah marah lagi di belakang. Jangan marah-marah lah. Dapat? Dapat. Kita bukan ke isi hikayatnya teman-teman ya. Kita ke apa yang kalian lihat dari pertunjukan itu. Kita kaitkan dengan komponen tadi ya. Kalau berbicara tentang hikayatnya nanti takutnya saya salah kaprah. Oke.
pahlawan Jackson kan? Iya. Ini video ketiga ya. Ibu mau jus atau ini aja? Kalau mau jus biar dibeli. Enggak, ibu pun enggak, jus pun enggak. Enggak usah. Enggak usah. Ini nanti untuk anak-anak aja. Apa udah ini aja? Sudah dapat? Ketiga, apa saja properti yang digunakan? Sudah. Udah? Kita lanjut ke video terakhir ya.
Dapat properti terakhir. Ini yang terakhir yang paling agak mudah dibanding yang video sebelumnya. Oke teman-teman, dari kelima video tadi, harapannya saya teman-teman punya gambaran sebetulnya sajian pertunjukan hikayat dari tradisi lisan Aceh ini sebetulnya apakah sudah maksimal tidak? Kemudian dari segi properti apa yang menjadi persamaan? Ini ada 1, 2, 3, 5 itu dia ceritanya sama. Hikayat dan Dariah. Yang keempat saja berbeda, dia hikayat Perang Sabi. Nah, apa yang menjadi persamaan dalam seni pertunjukan ini? Hikayat khususnya. Nah, identik dia, ada keidentikannya. Mudah-mudahan teman-teman bisa jeli untuk melihat. Saya perlu 3 orang saja untuk memaparkan apa yang sudah teman-teman temukan dari kelima video tadi. Dan harapannya saya teman-teman punya gagasan. Sebetulnya yang kelima tadi itu apakah sudah maksimal tidak? Nanti 2 video terakhir itu merupakan 2 video yang diperlombakan. Nah, salah satu bentuk melestarikan adalah membuat sebuah perlombaan. Dan Rida yang kemarin di Aceh itu di Bandar itu PKA Bu. PKA, Pekan Raya. Pekan Kreativitas Pekan Aceh. Kreativitas Aceh. Aceh. Nah, itu salah satu juga dalam melestarikan budaya ya. Jadi setiap budaya yang ada di Aceh itu biasanya dipertontonkan ya di kegiatan tersebut. Nah, dengan salah satunya pun dengan lomba. Nah, yang video tadi itu merupakan cuplikan-cuplikan video dalam lomba yang diselenggarakan. Jadi bentuk pelestariannya sebetulnya sudah ada, usahanya sudah ada. Namun apakah pertunjukan itu memang cocok tidak? Menarik tidak menurut kalian? Dan apa yang harus dilakukan sebetulnya? Kalau ada gagasannya boleh. Silakan, 3 orang saja. Siapa yang mau? Kita ulas dulu dari perbandingan kelima video tadi. Dari video pertama teman-teman dapat apa yang ditemukan berdasarkan 7 komponen. Yang kedua, ketiga, sampai kelima baru kita cari persamaan, perbedaan, dan terakhir gagasan. Silakan. Boleh siapa saja. Kalau yang pasti catat semua lah. Kan tidak ada salah benar. Saya pun nggak gigit dari pagi kan? Enggak Bu. Enggak. Nggak Oke. mau pun Ibu gigit mereka. Oke. Yuk. Siapa? Mau? Boleh. Kayaknya Astri aja dari tadi. Gimana nih? Semangat kali Astri ini Bu. Dia mau. Supaya nggak ngantuk nampaknya. Iya Bu. Jangan komen. Nggak boleh komen. Cukup saya sama Rida yang komen. Kita komando di depan nih. Oke. Boleh maju, boleh di situ. Boleh. Maju aja. Maju aja nih. Oke. 3 orang lah langsung kalau gitu. Siapa lagi? Ini tadi kan barisan belakang, mungkin sebelah sini 1, nanti barisan depan 1. Oke. Ayo. Mau sekalian dipanggil Bu atau satu-satu? Siapin aja. Siapa kedua, ketiga jadi supaya nyambung gitu. Boleh juga. Siapa kedua? Ayo, yang kedua. Mungkin dari sebelah sana. Gelombang sana. Gelombang sana dong Bu. Mungkin Indah aja nanti Bu. Ya, kedua Indah. Kedua Ketiga. Indah, ketiga sebelah sini. Inilah Bu, anak-anak semester 2. Ini Semester 2 4. Semester 2 Bu. dua siapa? Apri ya? Iya Bu. Oh, oke. Ayo salah Pantesan satu. wajahnya nggak asing. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asteria Sari. Izin Bu, mengenai kelima video tadi yang Astri temukan, kelima video penampilan hikayat tadi yang Astri temukan mengenai komponen persamaan dan perbedaan. Langsung saja untuk yang persamaan. Dari video pertama dulu coba. Ada apa saja?
Video pertama pertunjukannya itu di panggung yang ada lightingnya, yang Astrid kamu kan ada sumber, kemudian ada pelaku, ada panggung. Propertinya itu berbeda, hampir sama yang nomor 5, yaitu adanya diawali oleh seruling, kemudian ada baju adat, alat tradisional yang dipakainya, kemudian ada musik, ada koper yang ada di nama itu seperti alat penyimpanan. Kemudian ada kayu untuk memulai sebelum dia berbicara setelah seruling. Kemudian ada penonton, kemudian ada manajemen. Nah, manajemen di sini karena dia tuh tersusun menurut Astri. Pertama dia seruling ditampilkannya, kemudian ada pemberhentiannya yaitu memukul sesuatu seperti bantal. Nah, jadi itu menurut Astri termanajemen gitu. Kemudian video yang kedua itu dia di panggung, namun lightingnya itu gelap sekali. Jadi fokusnya itu cuma ke dia. Yang Astri temukan itu komponennya ada sumber, namun sama seperti video yang pertama tidak ada pencipta di videonya. Kemudian ada pelaku, kemudian ada panggung, kemudian properti sama seperti yang pertama. Seruling, namun dia tidak memakai pakaian adat. Dia tadi itu cuma memakai kemeja putih, terus penutup kepalanya merah, terus ada kain merah yang disusun, tidak tahu artinya itu apa. Kemudian ada kursi di belakangnya, kemudian ada pedang, kemudian dia memakai sarung. Untuk penontonnya ada juga, dan dia termanajemen juga karena dimulai dengan seruling, kemudian ada pemberhentiannya, kemudian baru dia berbicara. Kemudian yang video ketiga itu sama seperti yang kedua, dia fokus, jadi cuman panggungnya itu cuman hanya dia yang terlihat. Komponennya ada sumber, sama seperti yang 1 sama 2 tidak ada pencipta. Kemudian pelaku, panggung, propertinya itu sama seperti yang kedua, tapi dia memakai jas. Lalu ada penonton dan manajemen juga. Yang video keempat itu berbeda dari yang 1, 2, 3, dia di rumah. Jadi sumbernya ada, penciptanya juga tidak ada, pelaku, dan dia tidak di panggung, dia di tempat pertunjukan gitu. Tempat pertunjukannya di rumahnya gitu. Kemudian propertinya itu berbeda dari yang 1, 2, 3, dia memakai gendang. Dia tidak memakai seruling, kemudian dia berpeci. Gendang katanya. Itu rapai. Oke, tidak apa-apa. Hah? Itu rapai, kemudian dia berkacamata. Berbeda dari yang sebelum-sebelumnya pakai sarung, dia pakai celana bantal. Nah, penontonnya itu kita, jadi gak ada penonton di rumahnya. Kemudian dia termanajemen juga karena ada pembukaannya, seperti di awal dia bilang dulu nggak paham bahasanya sebenarnya, Bu. Nggak paham sebenarnya, oke. Kemudian yang kelima itu tempat pertunjukan juga, ada sumber, sama juga seperti yang semua video tidak ada pencipta. Pelaku, tempat pertunjukan, propertinya itu baju adat, dia pakai songket, terus pakai mic, terus rapai, pedang, dan videonya itu manajemen juga, Bu. Oke, apa yang menjadi persamaan perbedaan? Kemudian ada gagasan tidak? Apakah atau itu sudah cocok untuk dijadikan pertunjukan di generasi saat ini? Kalau menurut Astri sendiri tadi tuh kurang, Bu. Apa alasannya? Alasannya memang dari awal tidak begitu tertarik dengan apalagi yang menampilkan kayak malah timbul rasa kasihan seperti itu. Oke. Mau nangis tadi bapak-bapaknya juga. Mau nangis, oke. Baik. Ada gagasan Astri untuk apa ya? Karena menurut Astri ini masih belum menarik untuk dijadikan sebuah pertunjukan ya di generasi saat ini. Ada gagasan tidak? Mungkin dari segi bentuk tampilan atau mungkin ide konsep pertunjukan seperti apa gitu yang bisa ditampilkan, yang cocok tentunya minimalnya untuk generasi kalian. Belum ada?
Sejauh ini belum ada, Bu. Oke, nanti coba kita gali lagi. Kasih ya, Bu. Sama-sama. Oke, terima kasih Astri. Baik, selanjutnya cepat dah. Kalau enggak bimbingan sama saya. Cepat. Ayo Indah. Tahun depan berarti nih. Si Indah bimbingan. Oke, yuk siapa? Yuk. Kalau ada yang punya konsep terkait dengan atau memang misalkan katanya berbeda pendapatnya dengan Asli, rasanya itu sudah cocok gitu misalkan, tapi apa alasannya? Terus kalau misalkan ada yang punya gagasan diperbolehkan juga. Habis baterai. Habis baterai. Tadi menambahkan sebagian dari yang dibilang Kak. Nah, tadi pada penampilan video pertama itu Itunya udah rusak. Ini nggak ya? Di panggung menggunakan pakaian khas atau pakaian adat emang terlihat Campur ya? terlihat Konsepnya pesertanya open ya, karena kan ya, sponsor itu terencana PDP sama ditampilkan dana Indonesia. menggunakan alat pengeras suara Jadi seperti nggak mic dan terkhusus juga di speaker. PGSD aja, cuma Terus kan ada alat bantu kita ada tampil benefit seperti tersendiri suling, karena bapak dosen PGSD. suling, terus ada bantal yang Makanya dipukul dicari menggunakan pesertanya kayu tuh dari tadinya. PGSD. Ada pelaku juga di video kedua itu ada alat bantu tampil sama seperti suling, ada bantal, pakaiannya tapi ini tidak pakaian adat atau tidak menggunakan songket, hanya menggunakan pakaian merah putih. Di situ juga ada bantuan aksesoris tambahan seperti kursi. Panggungnya itu terlihat lebih polos daripada yang pertama. Yang pertama terlihat seperti penampilan besar gitu, Bu. Oke, pentas besar gitu ya. Pentas besar. Yang ketiga itu sama seperti yang kedua dan pertama, menggunakan suling juga, pakaiannya hitam, pakaian hitam saja, menggunakan songket juga. Di situ tadi ada tambahan yang berbeda sedikit dari kelima video, yaitu ada kain yang digantung, terus ada bantal, dan juga tadi dikalungkan tasbih. Oke ya, teliti kali. Oke, terus Penampilannya juga sedikit berbeda. Yang lain tadi penampilannya duduk, sedangkan ini diawali dengan berdiri dan gerakannya tidak pasif. Banyak gerakan seperti gerakan tangan dan juga berjalan. oke. Bedanya tadi panggungnya lebih sederhana sama yang seperti kedua. Yang keempat itu tidak pakai baju khas, mungkin karena ini perlombaan, jadi dia pakai baju seadanya. Tidak ada aksesoris tambahan seperti songket atau tasbih dan sebagainya. Tidak di panggung juga, ini dilaksanakan sepertinya di rumahnya saja. Memakai rafai. Ya, berbeda dengan yang 1, 2, dan 3 tadi. Yang keempat ini menggunakan rafai yang digendangkan. Oke. Yang kelima, yang terakhir yaitu yang keempat tidak ada pengeras suara. Yang kelima ada pengeras suara, ada mic-nya juga. Terus menggunakan rafai juga, bajunya juga baju khas, menggunakan songket. Dan itu, Bu. Dari kelima video tadi, menurut saya yang berbeda yaitu video yang keempat dan kelima karena menggunakan rafai. Video kelima walaupun dia ada bantalan, tapi dia juga menggunakan rafai gitu. Oke, kalau untuk kacamata penonton, apakah itu sudah bisa dijadikan layak untuk pertunjukan tidak? Kalau menurut saya sebagai generasi zaman sekarang, menurut saya kurang. Kurang, karena Generasi apa? Z. Dari kualitas videonya sendiri itu kurang menarik. Oke. Pencahayaannya juga dan pakaiannya mungkin bisa lebih diperhatikan menggunakan pakaian khas. Jadi kami sebagai yang belum tahu gitu jadi tertarik dia lagi ngapain gitu. Oke. Baik, oke. Terima kasih. Ada gagasan konsep pertunjukan yang cocok mungkin atau yang bisa Membangkitkan semangat membangkitkan semangat penonton untuk nonton. Itu tadi, Bu, dari kualitas videonya sendiri juga harus ditingkatkan. Mungkin yang tampilin bisa anak muda gitu, Bu. abang-abang ganteng ya.
Abang-abang ganteng suara Siap, merdu. siap. Baik, berarti terima kasih, silakan tepuk tangan. Ya, dari tadi kata Asri, saya pengen nangis rasanya nengok bawa bapaknya. Saya pun demikian. Rasanya kalau saya menangisnya itu di mana generasi mudanya gitu maksudnya. Sampai yang tua pun yang sudah rasanya nafasnya juga udah susah ngaturnya kan untuk bernyanyi itu masih semangat. Beliau masih semangat. Cuma di mana generasi sedihnya itu bukan karena sedih beliau dengan begitu ya, tapi sedihnya di mana generasi mudanya begitu. Nah, kenapa poinnya yang nampak begitu teman-temannya. Jadi poin besar yang nampak itu yang rasanya menjadi kendala itu memang secara tampilan memang tidak Gen Z banget gitu. Tampilan dalam pertunjukan hikayatnya itu tidak Gen Z banget. Itu aja sih poin pentingnya. Mungkin kalau yang tampilin itu siapa? Aktor Korea yang lagi juga hits tuh. Kim So Hyun, Lee Min Ho gitu. Lee Min Ho mungkin kayaknya si Indra paling depan kayaknya. Bisa jadi seperti itu maksud saya. Jadi enggak, kenapa gitu? Kenapa sampai beliau yang sudah berumur pun masih semangat? Kenapa kita tidak? Jadi akhirnya kalimatnya ke sana. Tampilan apa ya? Mungkin dari aspek suara saja. Kalau dengan suara kita yang masih segar bugar, itu akan lebih semangat begitu. Dianalisis saja dari video-video tadi. Kemudian tadi kalau misalkan panggung pertunjukannya yang memang sudah setting dan bentuknya undangan mungkin tidak bisa kita dekorasi ya. Tapi kalau misalkan manajemen pertunjukannya yang kita setting sendiri dengan properti yang memang diupayakan ada, mungkin bisa jadi lebih menarik. Nah ini sebentar, saya izin dulu kembali ke PPT. Nah ini beberapa poin penting dan 3 poin penting yang sebetulnya saya garis bawahi. Apa persamaan yang paling identik? Bahwa di penampilan pertunjukan hikayat itu sudah pasti ada cahaya penutur, sudah pasti ada. Kemudian yang kedua itu dia punya senjata, pedang panjang, kan patriot ini. Ada senjatanya, pedang. Dan kalau yang saya temukan dari beberapa referensi mengarah pada pedangnya itu dia terbuat dari pelepah kelapa yang dipukul-pukulnya itu. Tadi ada benda yang dipukulkan dan dipukulkannya kemana? Ke bantal itu. Di bantal itu seperti ada alas tikarnya ya. Itu tiga poin penting dalam yang menjadi esensi kalau pandangan saya sebagai penonton. Esensi sekali, itu memang nampaknya di setiap video penampilan hikayat, si bantal itu mau digunakan komponen utama yang tadi saya katakan untuk penutur di hikayat ini, untuk pertunjukan di hikayat ini, dan salah satunya adalah cahiknya, penuturnya. Gimana mau menarik yang ditontonnya saja misalkan sudah, meskipun secara misalkan kualitas sudah pasti pengalaman beliau lebih banyak. Tentunya tampilan secara pengalaman akan lebih mendalam begitu ya. Tapi yang mendalam belum tentu menarik. Itulah kuncinya ada di sana. Makanya salah satu yang menjadi poin penting dalam pengelolaan manajemen itu ya kitanya harus mau jadi pelaku terlebih dahulu. Pelaku di sini bisa di depan layar, bisa di belakang layar. Itu kuncinya teman-teman. Nah mungkin ini ada sekilas dari saya supaya teman-teman makin tergerak hati bahwa ternyata ada beberapa tradisi lisan Aceh ini yang hampir dan sudah punah. Nah mudah-mudahan ketika kalian sudah melihat itu jiwa muda ada keselarasan dengan ide gagasan untuk melestarikan kembali. Ini break dulu azan. Boleh Bu.
Memang azan kan? Iya. Bentar ya. Bukan orang Batak. Orang Aceh lu. Enggak. Dari mana Bataknya coba? Justru orang Cina sih. Hah? Oh. Enggak. Bang Jacksonnya enggak. Itu the real Batak lagi. Abang lahir di Aceh, mati pun di Aceh kayaknya. Tapi udah tua, udah capek merantau, baru pulang. Kalau besok matinya kan gawat kita. Empat kan? Azan. Apa? Dia, kamu orang mana? Kamu orang Melayu, Tamiya. Jadi langka. Enggak. Iyalah, nggak tergantung berkeluarga di mana nantinya. Masa iya lah berkeluarga di daerah orang nanti makaminnya di Aceh. Terus nggak dijenguk-jenguk nanti kuburannya. Berarti si Parah nggak usah diajak, kan ke Gayo kan, pulang kampung dia nanti. Iya, nggak usah diajak dia. Nanti kita setel. Enggak juga. Kita nggak boleh membatasi jodoh diri sendiri. Boleh. Kita mulai aja ya. Boleh, Bu. Biar cepat. Udah Kayaknya mulai. udah jam 4. Iya, Bu. Boleh. Perlu buka diskusi nggak? Kalau Ibu mau tanya jawab boleh, kalau enggak usah. Tergantung ibunya nih. Tergantung saya aja. Hmm. Maksudnya kan ada jam 4 takutnya jadi
Ya, kalau misalnya ibu nih kan mau nyampein ini aja, habis itu kita langsung tutup, ataupun ibu mau menerima 1-2 pertanyaan boleh. Oke teman-teman, kita sambung lagi ya. Karena sudah jam 4, kayaknya si Jackson udah minta pulang tuh. Ya, tebar Jack. Dia udah kompromi katanya mau duduk di lapangan Merdeka. Waduh. Oke, nah ini tadi Hikayat dan masuk semua sama plastik nanti. Oke, Hikayat dan Sidang Daria ya. Bentar. Nah ini yang tadi ditampilkan di video. Tampilan ini merupakan sudah dipatenkan. Ini menjadi tradisi dan kategori ekspresi lisan di Aceh. Dan nah ini kondisinya sekarang. Berarti pelestariannya udah kurang di kita di Aceh ini. Nah kita ulas sedikit saja teman-teman. Jadi Hikayat dan Daria ini adalah tradisi lisan yang berkembang dalam masyarakat Anak Jami di daerah Manggeng, Aceh Barat Daya. Jadi Hikayat dan Daria ini adalah cerita tradisional yang disampaikan secara bertutur tentang cerita-cerita penguasa yang perkasa, yang menaungi dan melayani rakyat dengan baik. Jadi ini terkait dengan seorang pemimpin yang bijaksana, sayang sama rakyatnya. Kemudian Hikayat dan Daria ini, nah ini komponennya yang tadi saya sampaikan bahwa minimalnya 3, ada cahih, penutur, ada bantal dan ada pedang. Itu minimal yang harus ada ketika kita mau menuturkan hikayat. Kemudian fungsi dari Hikayat dan Daria ini adalah sebagai satiran kepada penguasa agar berlaku adil dan memberi pelayanan publik yang baik kepada masyarakatnya. Jadi tidak hanya hikayat yang ada di Aceh ya, biasanya kalau hikayat itu syarat makna dan maknanya jarang yang langsung tersurat nampak jelas begitu. Ini baik, ini tidak baik gitu. Biasanya hikayat itu syarat makna. Jadi bisa maknanya itu satir, bisa maknanya itu sindir, bisa makna yang perlu kita maknai lebih dalam gitu. Nah ini hikayat ini meskipun tadi kan sejumlah usaha sudah dilakukan, salah satunya dengan melakukan perlombaan, tapi ini masih ternyata pelestariannya sudah kurang. Dan ini yang paling tragis menurut saya teman-teman. Ini sudah ada patennya, sudah ada sudah ada bukunya, keterangan bahwa ini merupakan salah satu tutur lisan dari Aceh, Kapa Inggris. Nah ininya sudah punah saat ini, hampir tidak pernah, mungkin sudah tidak pernah lagi dilaksanakan. Kenapa? Mungkin bisa jadi tadi banyak hal yang merujuk karena salah satu faktor dari pelestarian penyebarannya itu bentuknya lisan. Jadi keterbatasan hal tersebutlah yang mungkin bisa mengakibatkan kepunahan. Oke, nah kita coba lihat. Memang kalau teman-teman kita lihat ya dari jenis tradisi ini tradisi yang biasa dilaksanakan oleh anak-anak petani pada bulan purnama. Ini tradisi yang biasa dilaksanakan oleh anak-anak petani di bulan purnama. Ini bentuknya permainan tradisional. Dilakukan oleh 5 sampai 6 orang, anak laki-laki ataupun perempuan. Namun ini kalau namanya biasanya di Aceh khas sekali syariat Islamnya ya, jadi bentuk permainan tradisional pun laki-laki perempuan tidak boleh campur gabung gitu. Jadi anak laki-laki melakukan permainan dengan teman sejenis dan anak perempuan pun demikian. Dan ini biasanya dilakukan oleh anak-anak petani pada saat bulan purnama. Ini hampir tidak pernah dilakukan lagi. Mungkin banyak juga keterbatasan terkait dengan kondisi saat ini yang tidak memungkinkan orang-orang keluar malam dan lain hal. Pokoknya banyak faktor. Tapi
saya sangat menyayangkan kalau ini tradisi bagus, tradisi baik, tapi sudah punah. Nah, tradisi-tradisi yang masih ada sampai saat ini, harapan saya bisa teman-teman jaga, bisa teman-teman bahkan lestarikan. Salah satunya adalah teman-teman menjadi pelaku dalam pertunjukan atau tradisi lisan ini. Itu harapan saya. Mungkin kata terakhirnya demikian. Jadi tidak ada yang tidak mungkin kalau kita mau bergerak dimulai dari diri kita sendiri. Salah satunya menjadi pelaku dalam menggiatkan tradisi atau tutur lisan di Aceh. Terima kasih, mungkin itu sekian pemaparan dari saya. Ini saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih. Assalamualaikum. Tanya jawab? Boleh. Baik, terima kasih Bu Bunga atas materi yang sangat luar biasa. Mungkin langsung saja apabila ada teman-teman yang ingin bertanya mungkin boleh langsung ada nih Bu, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan semuanya, nama saya Rahmawati. Izin bertanya, Bu. Kan dalam pertunjukan tadi itu kita tahu bahwa itu kurang menarik gitu kan, Bu. Jadi Rama berpikir kenapa dalam pertunjukan itu tidak dibuat sesuatu pertunjukan itu lebih modern gitu. Entah itu dari musiknya yang dikombinasikan dengan yang sesuai dengan zaman sekarang gitu, yang banyak peminatnya gitu kan, mungkin itu akan lebih menarik perhatian daripada penontonnya. Kemudian bisa dibuat ya kayak yang aku bilang, penampilan warnanya itu lebih menarik gitu juga kan. Namun ada muncul pertanyaan, kalau kita buat itu lebih modern misalnya, atau mungkin diselingi dengan penampilan-penampilan, apakah itu dapat mengubah makna daripada hikayat tersebut atau pertunjukan tersebut atau isi pesannya itu, Bu? Gitu. Nah, apakah itu mempengaruhi, dan bila tidak, apakah ide itu tepat gitu untuk digunakan? Terima kasih. Oke, terima kasih Rahmah ya. Ini sebetulnya sejak diamanahkan materi ini jadi pertanyaan besar untuk saya dalam beberapa ini ya, karena saya beranjak bermula dari video-video yang beredar di YouTube. Saya ingin melihat kenapa sampai ini harus gitu digalakkan lagi ke insan muda. Kenapa? Ada apa sebetulnya? Ternyata dari beberapa referensi memang yang bergerak di bidang tutur lisan Aceh ini memang orang-orang berumur. Kenapa? Nah, ini digerakkan lagi di anak-anak muda, salah satunya karena itu. Karena penggeraknya itu memang sudah tua. Ya, sudah berumur. Bisa jadi beliau kan tidak ada generasi penerusnya. Nah, kenapa digalakkan sekarang seperti ini? Kemudian tadi pertanyaan, kenapa tidak dibuat modern? Nah, makanya tadi saya garis bawahi bahwa pelakunya itu cahinya saja duluan yang kalian anak muda, karena takutnya esensi dari hikayat ketika dimodernisasikan akan berubah makna, tradisinya hilang. Itulah, makanya tadi kenapa saya hanya garis bawahi bahwa kenapa kalian tidak bergerak dulu menjadi seorang cahi penutur. Kalau misalkan musik dimodernkan, kalau dekorasi bisa, tapi kalau misalkan mengubah esensi makna dari hikayat yang dituturkannya, itu kalau bagi saya misalkan secara pribadi pun itu akan malah akan merusak, bukan merusak. Jadi nanti itu misalnya kita ubah sedikit, nanti mungkin 10 tahun akan datang akan berubah total. Nggak bisa. Kalau bagi saya, pribadi nih, kalau pendapat saya. Makanya tadi saya garis bawahi bahwa dalam manajemen pertunjukan itu yang kenapa ini
apa ini digalakkan ke kalian, kalian salah satunya andil dalam menjadi penuturnya, menjadi cahinya saja. Jadi kalian pelajari bagaimana seni tutur lisan itu, sehingga misalkan dari segi coba tampil yang segar bugar seperti ini dengan yang seperti tadi, apa perbandingannya? Ketertarikan kalian bagaimana? Tampilan saja, tampilan yang menyampaikan saja dulu. Kalau dari esensi dan lain-lain itu kan kalau saya pun yang apa ya, saya takut salah gitu maksudnya tuh, karena saya tidak bergulat di bidang tutur lisan Aceh, takut salah bilang. Makanya tadi garis bawah saya bahwa poinnya kalian yang menjadi pelakunya, salah satunya menjadi cahi saja. Tapi tadi pendapat saya, kenapa saya tidak concern ke musik tadi ke itu, karena banyak bergeser sedikit. Misalkan cuma satu notasi diubah, 2 notasi diubah, nanti sampai 100 notasi diubah, itu pasti berubah semua dan akan menghilangkan esensi nantinya, kebermaknaan dari tutur lisan itu yang harusnya mendayu-dayu, serulingnya yang agak-agak fals gitu. Takutnya memang itu yang ingin disampaikan, maksud saya. Iya. Nah, itu banyak makna di sana. Takutnya seperti itu. Makanya poin yang saya garis bawahi hanya di bagaimana kalian bisa bertindak menjadi pelaku dalam pertunjukan itu dengan menjadi penutur yang baik. Itu mungkin dari saya. Rida. Baik, terima kasih Bu atas jawabannya. Ada lagi yang dari teman-teman yang ingin bertanya nih? Ayo. Jangan kayak marah, takut. Enggak marah Bu. Ayo, ada teman-teman yang mau bertanya. Sepertinya nggak ada lagi nih Bu. Kita sudahi Bu. Oke. Boleh, silakan. baik. Nah, baik, terima kasih kepada seluruh peserta yang telah mungkin berhadir di dalam kegiatan kita. Sebelum kita tutup, sebenar-benarnya kita tutup, alangkah baiknya kita berfoto bersama dengan narasumber kita dan juga para peserta, untuk diharapkan maju ke depan agar kita dapat berfoto bersama sebelum kita pulang. Pantun nggak ada? Oh boleh, pantunnya sekarang ya. Oke, sungguh gagah Raja Malaya. Dari Malaka ke negeri Kampa. Sampai di sini pertemuan kita. Wassalamualaikum dan sampai jumpa. Oke, pergi memancing ikan nila. Nila dipancing di hari senja. Salam undur diri dari saya untuk teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Foto-foto.